Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan materi permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita masuk materi, adik-adik harus memperhatikan apa yang saya akan videokan ya. Oke, sekarang kita masuk pada poin pertama, yakni pengertian permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Jadi, adik-adik, itu adalah materi atau pengertian permintaan. Gampang diingatkan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Selanjutnya, kita masuk pada hukum permintaan dan penawaran. Ketika harga barang naik atau turun, itu maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang akan diminta itu akan berkurang. Ya, jadi itu hukum permintaan. Saya ulangi, hukum permintaan adalah ketika harga barang naik, maka barang yang akan diminta itu akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik. Nah, sekarang kita masuk pada kurva permintaan. Nah, kurva permintaan seperti yang adik-adik lihat, dia bergerak dari A ke B dan dia berslop negatif. Ya, jadi dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, dari titik A, coba adik-adik perhatikan titik A ke B. Dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan dia berslop negatif. Kemudian yang berikut adalah penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, hukum penawaran ini hampir sama dengan permintaan tadi, bertimbal balik. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan itu akan berkurang. Nah, ini dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Nah, sekarang kita masuk pada kurva penawaran. Nah, adik-adik perhatikan. Nah, kurva penawaran ini dia bergerak dari A ke B. Dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dan dia berslop negatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ini kita lihat di poin pertama ada permintaan. Nah, di faktor yang mempengaruhi permintaan ini ada beberapa item. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti pelengkap, tingkat pendapatan daya beli konsumen, kemudian kebiasaan atau selera konsumen, jumlah penduduk, dan terakhir adalah prediksi konsumen tentang perkiraan harga pada masa depan. Nah, yang bagaimana itu harga barang itu sendiri? Ini misalnya ketika harga beras, misalnya harga ikan naik, maka orang akan beralih kepada tahu tempe yang harganya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan ikan. Kemudian ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. Ini misalnya adalah ketika harga ayam naik, maka akan berubah pada orang-orang akan beralih kepada harga akan membeli ikan. Nah, ini ketika permintaan ikan naik, maka harga juga akan meningkat. Begitu.
Kemudian sebagai pengganti dan pelengkap juga sama seperti tadi. Kemudian tingkat pendapatan atau daya beli konsumen. Ini ketika pendapatan naik, maka daya beli konsumen juga akan naik. Kemudian kebiasaan atau selera, ini misalnya sagu, produksi sagu itu kebiasaan atau selera yang ada di negara Papua dengan di Jawa itu berbeda. Maka sagu yang ada di Pulau Papua itu harganya tentu akan naik, akan meningkat. Nah, ketika sagu akan dijual di Jawa, maka harganya juga akan menurun. Kemudian yang berikut adalah jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk tinggi, maka jumlah yang diminta akan tinggi. Dan prediksi konsumen tentang perkiraan harga ini misalnya harga beras atau sembako diperkirakan pada bulan puasa akan meningkat, maka konsumen berbondong-bondong untuk membeli sembako di masa sekarang. Nah, itu adik-adik faktor yang mempengaruhi permintaan. Sekarang kita masuk pada penawaran. Di sini hampir sama dengan permintaan, ada harga barang itu sendiri. Ketika harga barang naik, maka jelas akan penawaran juga akan meningkat. Dan yang berikut adalah ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis. Ini misalnya produksi kopi ini akan tergantikan dengan kopi yang mahal, itu bisa diganti dengan kopi yang lebih murah. Kopi import bisa diganti dengan kopi lokal. Kemudian yang berikut sebagai bahan pengganti dan pelengkap. Ini hampir sama ketika orang harga daging tinggi, maka orang akan beralih kepada ayam. Kemudian yang berikut adalah biaya produksi dan teknologi. Ini ketika produksi banyak atau maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Begitu juga teknologi yang digunakan. Semakin tinggi teknologi, maka produksinya juga akan meningkat. Kemudian yang berikut adalah jumlah produsen. Nah, jumlah produsen ini ketika jumlah penjual banyak, maka jelas barang yang akan ditawarkan juga banyak. Dan terakhir adalah kebijakan pemerintah tentang pajak dan subsidi. Nah, ketika pajak pemerintah tinggi, maka produksi yaitu akan berkurang. Kemudian subsidi dari pemerintah itu ada, maka produksi juga akan meningkat. Nah, itu saja adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.